Di foto itu nggak angkat. Nggak bakal kesebar. Oke, sekarang kita latihan. Udah nggak usah banyak-banyak deh, segini aja udah muntah. 2, 3, 4, 5. Bikin lamnya pakai loopback aja ya, biar cepet. Kalau teman-teman pakai interface asli kan harus pakai switch kan. Kalau teman-teman pakai interface asli, misalkan flash Ethernet harus pakai switch. Kalau loopback kan nggak perlu. Seolah ada. Seolah-olah ada LAN kalau pakai loopback. Terima kasih. Jadi pakai loopback aja biar cepat. Loopback 1. Loopback 1. Loopback 1. Oke, ya. Area 0, area 1, area 2. Oke. IP addressnya gimana? Ini kan 3 kan IP-nya. Kalau 3 IP saya berapa? 129. 3 IP 129. Ya ini 124 aja, terserah. Ini gue bebasin ya. IP-nya gue bebasin. Nah kalau ini kan ada 2 IP 130. Ya silakan, ini 130. Mas komennya ABR itu jadi gimana nih? Pada router-router. Nggak usah pakai komen. Enggak, intinya cuma network areanya, network IP itu area berapa gitu aja. Iya itu doang. Kalau dia termasuk ke beberapa area, udah pasti ABR deh. Contoh ABR, ini ABR, ABR. Bukan. Bukan ABR, ABR ada 2. Area 1, area 0. Ya silakan di Sintaknya gampang kan? Cuma router, OSPF sama networknya apa, udah selesai. Gak usah mikir macam-macam. Udah dinyalain. Hah? Dinyalain nggak? Gak usah ngomong net dulu, lu lihat lagi. Kan bisa dibedain. Oh bisa beda ya. Routing itunya display ntar. Yes. Tahu. Oke. Nyalain bro. Terlihat. Agak. Yakin. Bukan sesuatu yang penting kok. Udah nyalain aja. Ntar kelihatan deh. Yuk. Nggak boleh tuh. Gabung aja sini 2. Obat. Cowok kan nggak ada. Bareng-bareng aja.
pilih router yang manapun yang teman-teman suka. Ada berapa router tuh? 5. Oke. Salah benar tuh. Salah. Cross. Terus. Oke. Ada satu konsep lagi yaitu namanya router ID ya. Jadi OSPF sebelum dia ngirimin hello, jadi sebenarnya hello packet itu isinya apa gitu ya. Jadi mereka kan saling ngirimin hello. Nah, hello itu isinya apa sih sebenarnya? Hello itu berisi informasi router ID dan area yang dikandung. Ya, dan area yang dikandung. Kalau teman-teman ngerti ini mah gampang gitu ya. Ya, kamu mau ngapa-ngapain? Hello itu isinya router ID dan area. Ya. Hello berisi router ID dan area. Nah, router ID ini ngambil dari mana? Dia akan ngambil dari interface IP address yang up. Jadi ngambil dari IP address interface asli yang up. Jadi interface fisikal gitu, bukan virtual. Yang pertama dari the highest. Ini gue pakai bahasa Inggris ya, jadi gampang. The highest IP address of physical interface. Tapi gampang pakai bahasa Inggris, soalnya kan cuma pakai bahasa Inggris kan, jadi nggak perlu ada konversi gitu. Oke, yang kedua bisa ngambil dari the highest IP address of virtual interface. Maksudnya loopback gitu. Loopback. Yang ketiga Sendiri tuh. manual Bebas. Kita manual router ID. Ngesetnya di mana nih manual? Di sini. Router OSPF bla bla bla. Router ID A titik B titik C titik D. Tetap router IP juga ya? Iya, IP juga. Jadi ini cara dapat router ID. Jadi dia ngambil otomatis dari IP address interface fisik yang up. Misalkan ini, ya berarti dia ngambil dari ini. Kalau belum bisa loopback. Tapi kalau udah ada loopback, dia akan prefer loopback. Kenapa? Loopback nggak pernah mati interface-nya. Kalau dia pakai physical interface, kalau ini ngedown, maka identitas dia hilang. Ya. Misalkan yang mana? Yang ini deh. Dia ngambil dari interface fisik misalnya. Yang ini down interface-nya. Maka koneksi dia kemarin juga ikut putus. Oh. Berarti mendingan selalu ada loopback. Betul. Itu sebabnya kemarin saya tunjukin dasar DKBK ada kan loopback bla bla bla. Karena loopback ya. Kalau dia ngambil router ID dari physical interface kemudian itu mati atau flapping aja, putus sebentar, dia bakal hilang routingnya semua. Jadi bakal putus nanti koneksi ke yang lain gitu. Makanya sih best practice-nya always configure loopback. Itu best practice-nya. Kalau standar routing di Astra untuk cabang jangan pakai loopback. Kalau di data center pakai loopback. Itu kalau di Astra. Nah, kalau data center kan kritikal gitu. Kalau cabang saya usah bodo amat gitu.
Oke. Jadi router ID ini gunanya untuk dimasukin ke dalam hello packet yang tadi, Jadi dikasih ID. untuk menemukan tetangganya. Dan kemudian berisi area. Nah, tadi kan ada pemilihan DR dan BDR. Siapakah yang menjadi DR? Yang menjadi DR adalah yang pertama kali up di wilayah tersebut. Ya misalnya ini namanya ini. Ini pasti ada pemilihan DR sama BDR nih. Siapa yang akan jadi DR? Yang pertama kali up. Jadi kalau teman-teman config ini duluan, dia pasti jadi DR. Atau kalau di sini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Siapa yang menjadi DR di jaringan ketiga ini? Yang pertama kali teman-teman konfigur, pasti dia jadi DR. Kalau anda kata mereka bersamaan, hidup bersamaan gitu. Siapa yang jadi DR? Yang memiliki router ID tertinggi. BDR yang kedua tertinggi. Jadi nanti ada hubungannya. Dia itu ngambil dari router ID. Barang siapa yang router ID-nya lebih besar, dia jadi DR. Tapi root pertamanya yang pertama kali hidup di jaringan tersebut. Jadi compare router ID terjadi ketika mereka bersamaan. Kemudian ada lagi router priority. By default prioritasnya sama, 1 ya. Jadi OSPF priority-nya itu 1 di sistem interface-nya. Jadi mereka semua berhak menjadi DR dan berhak menjadi rakyat jelata juga. Kayak pemilu ya kan. Nah, kalau di set sebagai 0 priority-nya di bawah interface bla 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 IP OSPF priority 0, dia tidak boleh jadi DR atau jadi BDR. Jadi dia akan jadi rakyat jelata selama-lamanya. Ya. Prioritas tertinggi itu 255. Dan bukan berarti dia otomatis jadi DR, bukan. By default 1 semua. Mas, yang apa namanya IP loopback yang tertinggi, maksudnya tertinggi itu IP address tertinggi. Misalkan IP 10 sama IP atas 92, mana yang lebih tinggi? 192. Maksudnya bukan berarti slash-nya terkecil, bukan ya? Bukan. Ya. Tinggi itu maksudnya secara Tanya nominal ya? nominal desimalnya gitu. Walaupun dia slash 24 atau slash 32 itu tetap nggak Itu ngaruh ya? tadi kan ada 3 macam ya. Pemilihannya tuh pas kapan tuh? Kapan 1, 2, 3 itu? Kalau manual kan tadi pakai router ID. Yang 1, 2 ini pembedaannya gimana? Waktu bikinnya? Ini pertama kali bikin routing OSPF. Begitu Pak Sofyan menjalankan router OSPF bla bla bla, kemudian masukin network. Nah, itu udah mulai dibikin. Dia nyari, Otomatis. ya otomatis nyari, Pokoknya kalau ada loopback pasti dia ambil ambil loopback. Oh gitu. Oke. Kalau belum ada interface yang up, dia bakal ngasih tahu belum ada router ID, belum ada identitas diri. Nah, hello ini dikirim di atas segmen user. Enggak. Dikirim. Ya. OSPF, IAGRP, walaupun dia pakai multicast itu by default sama switch dianggap broadcast. Jadi kalau switch itu nggak dikonfigur sebagai multicast atau dia nggak support multicast, akan dianggap sebagai broadcast. Makanya user nanti terima. Nah, inilah security hole. Ya. Biasa kayak gimana? Nerima nggak segmen user? Nerima. Ya teman-teman bisa mengakali sebenarnya kalau mengerti. Ya. Di segmen user terima tadi hello kan? Dia kan ngirimin hello nih, mari. Hello tadi isinya apaan? Router ID sama area. Router OSPF nggak bakal ngobrol kalau areanya nggak sama. Ya tinggal samain dong, ya nggak? Berarti bisa dong nanti teman-teman bikin router di sini ngobrol deh sama routernya. Bisa, ya bisa. Dengan sedikit manipulasi teman-teman bisa mengacaukan. Nggak bisa mengumpulkan. Iya, hati-hati. Ini ilmu yang bagaikan pisau bermata dua gitu ya. Yang pisau matanya dua ya. Yang satu tebal, satu tajam gitu. Betul, seperti itu. Kalau teman-teman ngerti,
bisa dimainin itu sebenarnya. Sayangnya kebanyakan nggak ngerti, jadi gue santai-santai aja nih. Bahkan yang ngerti pun belum tentu aware gitu. Yang ngerti pun belum tentu aware. Kalau gue yang jadi arsitek, gue aware tentang hal itu. Ini gue jadi arsitek nih. Ah, kagak lah, ngapain? Masih terlalu kecil network di sini. Gue masih harus menimba ilmu lagi. Ya. Aware. Bahkan sampai segmen wireless pun ada tuh Hello Packet. Kalau teman-teman tahu. Kalau teman-teman tahu gitu. Oke ya. Sekarang kita konfigurasi. Jangan nyontek ya. Ya konfigurasi hostname dulu lah. R1. Jangan dilihatin, kerjain masing-masing. Namanya dulu R3. 4. Caranya bisa tahu Hello Packet itu apa dan gimana caranya. Nah itu teman-teman PR ya. Cara bisa tahu ada Hello Packet atau enggak di jaringan. Kirim hello enggak? Ini kira-kira di segmen kita tuh nerima hello enggak gitu. Taunya dari mana? Nah itu PR. Oke. Kita tentuin dulu segmen networknya. Misalkan yang di tengah itu 192.168 atau slash berapa nih? Slash 29. 29. Di sini 192.168 1.255 30. Di sini 192.168 255.0 slash 30 44. Ini dot 1 dot 2 nya. Ini dot berapa nih? Dot 5. Ini dot 1 dot 2 dot 3. Kalau udah dikasih IP address kan gampang tuh ya. Oke. Kemudian untuk IP loopback-nya 92.168 10.0.124. Loopback di sini 192.168 berapa nih? 20.0.24. Ya terserah aja kita IP bebas sebenarnya. Oke, sekarang kita config dari R1. Interface FA 0/0 IP address berapa? 192.168.1.1. Size 29 itu 248. Nah, shutdown. Kemudian bikin interface loopback. IP address berapa? 192.168 10 atau misalnya. Kalau yes banyak komen dia. Ya udah, tinggal dijalanin routingnya. Router OSPF terserah gitu ya. Kalau di Astra selalu 555, depan banget angka 555 gitu. Kayak rokok ya? Kamen Rider 555. Oke. Network 92.168 10 karena slash 9 00 berapa? 7. Area 0. Network 192.168 10 karena slash 24 255 area 0. Oke, kita verifikasi.
So IP OSPF interface brief. So IP OSPF interface. Ya. So IP OSPF interface untuk melihat interface mana yang sedang menjalankan routing OSPF. Oke, lihat. So IP OSPF interface brief. Ya, 1. Facilitator 00 is up. Dan protokol is up. Ya. IP addressnya sekian, proses ID-nya sekian, router ID lihat. Router ID 192.168.1.1 IP apa itu? Loopback F00 ya. Hah? Loopback. IP loopback. Jadi dia selalu ngambil loopback. Network type broadcast. Yang network Ethernet itu tipe networknya itu broadcast. Kalau pakai serial tipenya itu point to point defaultnya. Ini juga defaultnya broadcast. Terus delay-nya itu 1 detik. State-nya apa? Dia. Kenapa dia? Karena masih sendiri. Karena dia pertama kali hidup di jaringan tersebut. Masih sendiri. Iya, dia doang gitu. Jadi dia ibaratnya ada tanah baru kosong. Dia pertama kali datang, gue RT-nya. Yang warganya dia doang. Iyalah, warganya. Oke, lihat. Tidak ada BDR, nggak ada wakil RT-nya, nggak ada. Hello timernya 10 detik, dead timernya 40 detik. Router SPF. Kemudian apa lagi? Mic-nya mati lah ya. Masa bodoh sama aja. Harus ada angka yang kayak bebas kalau kayak IRBN dari 1 berapa. Nah, loopback 1 up sama. Oke, sekarang kita konfigurasi yang lain. R2 sekarang. Name R2. Posnya R2 apa? Konfigurasi interface-nya ya. Interface F10/0, IP address 92.168 berapa? Berapa Jung? 1 titik 2 1 titik berapa tadi guys tentuin? 3 ya. Karena 129 jadi 248. Nah, shutdown. Interface F10/1 92.168 255.5 karena 130 252. Nah, shutdown. Nah, balik kita setting routing. Router OSPF 555. Lainin deh, biar yakin tetap nyambung. Router OSPF 999. Network 192.168 1.0 karena slash 29 berarti 7. Wildcardnya, areanya berapa tadi? Area 0. Network 192.168 255 titik 55 titik berapa? Titik 4. Nah, slash 30 jadi 003. Area berapa sebelah kanan? 2. Area 2. Tadi SPF-nya 999 masih ada. Iya, 999. Gue mau buktiin tanpa ID-nya beda bisa nyambung ya nggak? Asal areanya sama, lihat. Kalau muncul tanda begini, step-nya ke full, berarti OSPF-nya udah jalan. Mau buktiin kalau ID-nya nggak ngaruh ya? Oke, so IP OSPF neighbor bahwa tetangganya si R2 ini kan R1 tadi. Nah, router ID R1 tuh ini 92.168.10. Stepnya full DR. Full artinya dia udah bisa saling tukar-tukar routing. DR artinya si R1 adalah DR. Interface berarti dia connect lewat ini FA 0/0. Address itu berarti alamat itu temennya. Address itu berarti alamat temannya, betul. Nah, kalau dia satu so IP OSPF neighbor
Nah, R2 jadi kuartil RT-nya BDR. IP-nya itu, IP-nya R2. Ini kita lagi di R1 ya. Sekarang kita lihat router ID di R2. So, IP OSPF interface. Nah, lihat. Interface F00, IP address sekian. Router ID dia ngambil yang mana? IP interface. IP interface yang up cuma ini doang. Makanya bilang itu, nggak ada loopback dia. Nah sekarang kita konfigurasi router R5 dulu deh. Konfigur terminal SM R5. Interface F0/1 IP address 168.255 titik 6. Back 0, back 1. IP address. Interface back Itu artinya naik 1 IP address. Kita jalannya routingnya network 9268 20.0 area berapa? 2. Area 2 tadi. Kemudian apa lagi? UAN-nya ya 16. 255 titik 4 3 area 2. Udah. Nol sama. Oke. Jalankan satu SPF-nya. Langsung. Exit. Filter OSPF. Oke, lihat. Ya udah ada log bahwa dia OSPF dari R2 ke R5 udah jalan full loading deh. Tapi R5 belum full tadi, sekarang full. Udah dong. Berapa lama waktunya? Mas? Aku nggak bisa nentuin deh. Dia level-levelnya tuh apa sih? Ada init. Ini tuh apa? Init berarti dia baru mau ngirim sign kirim-kiriman hello. Hmm. Ini. Oh, Nggak ada. networknya ya. Init X-start. 168.1.0. Init 0, X-start 0.0.7. lagi Iya, slash loading full sama ada. area. Nah step-stepnya baca di curriculum yang lupa gue. Area. Itu tahapnya apa aja. Itu informasinya cukup bagus buat troubleshooting nih. Init Area tulisan. Two way. Area. init to way extract loading full down itu tahapannya. Tambahi segmen backnya. Sekarang dari R5 ke R1 udah bisa komunikasi berarti? Udah bisa. Saya pirut ping loopback R1 ya. Seperti satu kan? Area. Oke. Komennya cuma itu aja ya? Itu doang. Sebagai ABR dia nggak ada komen-komen khusus ya? Nggak ada komen khusus. Tadi ABR sampai R2 kan? Apa? DFD saya masih kosong. Oh, luar biasa. Tes. Belum nyala ya? Tes. Tes. Belum menyalakan. Tes. Itu kan belum? Tes. Belum menyalakan. Tes. Halo? Maaf ini. Kedap-kedap gitu. Area. Nah.
Tes. Tes. Ya, oke. Baik, teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita di pertemuan kita yang ketujuh ini. Kita akan membahas tentang LAN switching. LAN switching. Oke, dan kita kembali ke zaman pada saat kita belajar mengenai encapsulation. Dari chapter dari layer ke-7, lapisan application sampai lapisan fisik di layer 1. Nah, pertanyaannya adalah pada saat dia berada di layer 1, sebenarnya itu bentuknya itu apa? Seperti yang dulu saya bilang, bentuknya apa? Ada listrik. Bit-bit. Ya, tahu bit-bit. Tapi sebenarnya kalau mereka digrupkan, bit-bit itu jadinya apa? Frame. Oh. Jadi sebenarnya di layer 1 itu, di lapisan fisik, yang mengalir adalah frame-frame. Frame-frame yang sangat banyak sekali mengalir lalu-lalang. Ya, jadi ini frame. Remember. Ya, please remember bahwa yang mengalir di lapisan fisik itu sebenarnya bentuknya frame. Gitu. Frame. Oke, perhatikan di sini ada dua buah not A, not B, ya, dua buah end device katakanlah. Katakanlah A dan B ini saling bertukar data. Nah, pada teknologi hub, ya, pada teknologi dulu yang menggunakan hub, yang namanya komunikasi antar frame ini, itu langsung di forward ke semua port. Saya tambahkan di sini notnya adalah not C. Artinya begitu A mau mengirimkan data ke B, kalau dia menggunakan hub, dia langsung di forward begitu masuk frame, dia di forward ke semua port. Ini frame. Akibatnya apa? Ketika A berkomunikasi dengan B, si C mendengar, oh si A sedang mengirimkan data ke B. Akibatnya si C bisa sniffing atau sangat ngapain. Nah, kemudian isu kedua adalah performance network ini berkurang. Kenapa? Begitu si A mengirimkan data, maka device lain tidak bisa transmit data. Kenapa demikian? Karena jaringannya sedang terpakai. Nah, oleh karena itu ditemukanlah yang namanya switch. Oke, di sini ada switch. Kalau switch ini sangat berbeda dengan hub yang tadi. Begitu A mau mengirimkan data ke B, maka si switch akan mempelajari dulu dari mana mau ke mana. Ya. Jadi dipelajari dulu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia punya yang namanya MAC address table. MAC table yang berisi list physical address di setiap port. Bagaimana cara dia mengumpulkan MAC address table? Caranya adalah dia mengumpulkan dari source address. Jadi kalau kita di layer 2, jadi setiap pos ini ada layer 2-nya. Fungsinya layer 2 adalah memberikan apa dulu? Memberikan addressing, yaitu physical address, MAC address source. Oke. Kalau begitu A mau mengirimkan ke B, source MAC address-nya MAC address siapa? Dia. MAC address A, source-nya MAC address A. MAC address tujuan MAC address siapa? B.
B. Jadi pada saat A mau mengirimkan data ke B, sama si switch diapain? Maka sama si switch akan didata. Misalkan pada mulanya si switch kosong mekanis tabelnya, maka akan didata source-nya saja. Misalkan ini port 1, port fast ethernet 01, port fast ethernet 02, dan port fast ethernet 03. Maka sama si switch akan didata, oh MAC address A ada di FA0/1. Oke. Kemudian dia akan merefer kembali ke MAC address table ini. Dia mau kemana? Mau ke B. MAC address B nya ada nggak? Tidak ada. Karena tidak ada, maka akan di flooding, akan dibuang ke semua port. Logo sama kayak hub, ya. Pada saat dia belum punya MAC address table, dia sama seperti hub. Dia akan forward ke semua port. Ya sudah. Setelah nanti dapat jawaban dari B, pasti kan B akan menjawab, gitu ya. Destination MAC address-nya adalah A, source frame-nya adalah B. Setelah dapat jawaban dari B seperti itu. Oke, maka siswa akan pelajari kembali. Source-nya siapa? Source-nya B. Ada di port mana? FA0/2. Oke. Kemudian dibaca lagi, mau kemana frame-nya? Oh mau ke A. Oh kalau mau ke A, itu akan dilempar ke FA0/1. Oke. Sehingga untuk sesi komunikasi berikutnya, jika A mau mengirimkan data ke B, maka tinggal dibaca aja di MAC address table. Jika A mau mengirimkan ke B, maka akan langsung di forward ke FA0/2. Jadi si C tidak akan menerima salinan dari frame-nya. Oke. Begitu juga ceritanya jika C ingin berkomunikasi sama B. Oke. Sama si switch diapain? Dia lihat sumbernya siapa? Oh, sumbernya MAC address C. Si C ini mau kemana? Mau ke B. B ada nggak? B ada di mana? Di FA02. Maka frame-nya akan di switch ke FA0/2 sehingga si C bisa langsung mengirimkan data ke B tanpa si A bisa menerima salinan frame-nya. Paham? Kalau ada yang ganti portnya, dia broadcast lagi. Kalau ganti port gimana gitu ya? Pindah port. Di MAC address table dari si switch ini tidaklah bersemayam selamanya. Ya bersemayam kalau katanya. Ya, maksudnya hidup selamanya di dalam MAC address table. Dia ada timersnya. Jika dia sudah berkomunikasi pada beberapa saat, maka dia akan dibuang. Nah, itu disebut dynamic entry. Dynamic entry MAC address table. Bisa di-statikin nggak? Bisa. Bisa di-statikin juga. Oke. Sekarang ya konsepnya switch seperti itu. Jadi dia switching berdasarkan apa? Berdasarkan destination physical address. Tapi dia refernya ke MAC address table. Dan si switch ngumpulin MAC address table ini dengan cara mendata setiap port itu connect-nya ke MAC address mana. Paham ya? Jadi di situ. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan membuat suatu fitur LAN. Jadi kalau kita untuk membuat LAN, simple, kita tinggal menambahkan switch saja. Switch entah yang manageable ataupun yang non manageable. Kita tinggal connect aja, jadilah dia LAN. Nah, jadilah sebuah LAN. Nah, sekarang kita akan membahas fitur-fitur pada
teknologi LAN switching ini. Ya, fitur pertama yang terkenal tentu saja adalah VLAN. Apa itu VLAN? VLAN adalah ya teknologi yang memungkinkan sebuah LAN ya, bisa dipecah menjadi beberapa LAN. Jadi sebuah LAN, sebuah infrastrukturnya, ya, infranya, switchnya bisa dipecah menjadi beberapa LAN. Jadi misalnya ada switch satu nih, subnetnya masih cuma satu doang kan. Jadi satu subnet biasanya cuma dibatasi sama switch. Nah sekarang dengan teknologi VLAN ini, ya, kita bisa memecah satu switch seolah-olah jadi ada banyak switch, ya, ada banyak LAN yang terpisah tentu saja. Yang tadinya satu switch ini dipakai untuk biasanya untuk satu LAN, ya, satu IP gitu ya, satu segmen IP. Sekarang dari satu switch yang sama kita bisa memecah dia seolah-olah dia ada dua buah switch yang berbeda, ya. Jadi switchnya ini seolah-olah ada switch yang berbeda, bisa 2, 3 dan seterusnya, tergantung keinginan kita. Oke. Dan tentu saja segmen IP-nya berbeda. Jadi ada segmen LAN 1, LAN 2, LAN 3. Nah, dulu pada saat kita mau membuat LAN, kita butuh apa? Untuk membedakan banyak LAN, kita butuh router. Tapi cost dari router ini mahal, biaya router ini mahal, sehingga diperkenalkanlah teknologi VLAN. Jadi kalau kita untuk membuat banyak LAN tidak butuh router. Kalau kita ingin membuat banyak LAN tidak butuh router. Jadi kalau satu router, kalau kita mau membuat 2 LAN misalkan, maka kita butuh minimal 2 buah interface router. Oke. Kalau begitu kalau kita mau membuat 3 buah LAN, tadi kita butuh 3 interface router. Kalau kita mau buat 5 LAN, ya berarti kita butuh router yang interface LAN-nya ada 5 gitu. Nah, tapi biasanya ya router ini sangat mahal. Kalau perangkatnya Cisco, kalau routernya ETC mungkin murah. Gitu. Makanya diperkenalkan teknologi virtual LAN ini. Oke, jadi untuk membuat banyak LAN cukup switch saja. Nah sekarang bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara konfigurasinya? Konfigurasi sangat mudah dan setiap produk berbeda-beda. Tapi teman-teman, yang penting diharapkan mengerti apa itu VLAN. Ya. Jadi kita punya satu switch bisa menjadi banyak LAN. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Oke, pertama-tama ambillah sebuah switch, ya. Ambil sebuah switch, 2 buah PC. Dan 2 ada 4. Usah beli play, itu gratis. Jadi kan gratis, tinggal drag and drop dapat gitu ya. Nggak perlu URL dulu. Oke, cara asal-asalan aja dulu. Jadi kalau membuat on, cukup putus switch saja. Oke, nah sekarang kita assign IP, terserah berapa aja. Dalam contoh ini saya akan kasih yang gampang-gampang aja, 192, 168, 100.
Tidak perlu default gateway karena kita belum ada gateway. 192 168 1 Ini yang gue pas. Bisa sedia. 192 168 tes 20. Halo, tes. Tes. Oke, ya. Oke, nah sekarang kita assign IP seperti biasa. 92.168.1.50. Oke, pertanyaannya apakah masing-masing PC ini kalau kita kasih subnet yang sama, IP subnet yang sama, apakah mereka bisa saling akses? Pertanyaan bisa atau tidak? Mereka saling akses. Sering ngeping. Iya. IP subnetnya Bukan cuma saling ngeping, bukan saling akses komunikasi lah. masing-masing. Bisa. Bisa. Ya. Kalau tidak percaya, pakai ini. Ya. Pasti untuk semuanya successful. Successful ya, karena satu segmen IP dan satu LAN. Terus ada yang nanya begini, katanya untuk membuat banyak LAN kita pakai VLAN. Nah, gitu kan? Kita mesti pakai fitur VLAN. Emangnya nggak bisa kita punya banyak segmen IP tapi pakai switch dan tidak perlu VLAN? Bisa, gitu ya. Bisa kita lihat. Tapi ada tapinya, ya. Nah, ini segmen IP-nya saya ganti dot 2-nya. 192.182.0.124 gitu ya. Oke. Jadi PC yang di bawah ini LAN 1, yang di atas LAN 2 ini belum pakai VLAN nih, belum pakai VLAN. Bisa nggak? Ya bisa, dia. Oh, successful. Dari sini kemari successful. Tapi kalau antar itu? Antar ini ya tidak bisa karena sudah berbeda LAN, ya. Maksudnya sudah berbeda segmen IP. Nah, berarti nggak perlu VLAN dong. Perlu. Kenapa? Iya, ya. Ini memang tidak kasat mata, ya. Bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan sihir, betul ya. Ini tidak kasat mata. Jadi please refer to simulation mode. Saya membuat simulasinya. Kita filter IC paket ping saja yang diperlihatkan untuk melihat fenomena ini. Oke, sekarang saya akan melakukan broadcast ping 192.168.2.255 ya. Kemudian saya start to capture. Perhatiin, dia kemana? Lihat ya. Oke, sempurna. Udah lihat kan? Iya. Oke. Jadi kalau kita nggak pakai VLAN, performance network kita Drop. hancur. Ya, hancur. Karena apa? Walaupun udah beda LAN, tapi broadcastnya masih terima segmen sebelah. Paham? Yep. Oke. Jadi untuk memisahkan antar LAN yang berbeda ini cuma kita butuh virtual LAN. Oke. Entah itu produknya apa gitu, yang penting kita paham. Oh, pakai VLAN biar segmen IP-nya beda dan performance network tetap bagus. Nah, sekarang cara membuat VLAN very easy. Nah, ini interface dari switch sangat familiar ya, karena OS-nya adalah iOS juga mirip seperti Cisco. Maka perintah-perintahnya juga yang dasar-dasar itu mirip dengan router. Kita bisa kasih hostname misalkan S1 gitu ya, sarjana. Oke, baik. Untuk membuat VLAN sangat gampang. Konfigur terminal VLAN gitu ya. Nah,
sebelum saya bahas fitur-fiturnya, bahwa kita bisa melihat VLAN apa aja yang tersedia by default pada switch Catalyst. Kenapa belajarnya pakai Catalyst tidak dengan produk lain? Ya karena ilmunya dari sini, ya, ilmu dasarnya dari sini. Karena begitu teman-teman implementasi di produk lain, wah udah ngaco-ngaco tuh implementasinya. Baik. Jadi by default, slide tadi gimana? Yang mana? Hah? Ini. VLAN, ya. Jadi untuk melihat bahwa setiap port pada switch itu masuk ke VLAN mana, gitu ya. Oh, ini. Nah, by default setiap port pada switch Catalyst itu VLAN 1. VLAN 1. VLAN 1 ini tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nanti kayak hukum kesekalan energi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada VLAN 1002 sampai 1005 merupakan VLAN yang sudah embedded, jadi udah nggak bisa ada apa-apain walaupun nggak terpakai fiturnya. Oke, jadi yang terpakai adalah VLAN 1 di sini. Jadi di switch 24 port ini ada 24 port dan semuanya by default masuk ke VLAN 1. Masuk ke VLAN 1. Oleh karena itu, mereka secara broadcast domain, ya, kalau kemarin kita dulu waktu semester 1 belajar tentang broadcast domain, pertemuan yang sekian tuh, bahwa ini masih satu broadcast domain, kalau teman-teman ingat, karena merupakan masih satu VLAN, masih satu LAN, walaupun IP-nya tadi udah berbeda, ya, tapi secara layer 2-nya mereka masih satu broadcast domain, walaupun layer 3-nya udah beda broadcast domain. Layer 2-nya masih, makanya dia tadi masih menerima broadcast. Akibatnya performance networknya berkurang. Oke. Nah, cara membuat VLAN sangat mudah. VLAN spasi VLAN ID-nya terserah, gitu ya. Kalau di Astra ini juga karena terserah, akibatnya standarnya terserah juga, gitu ya. Kalau di sini kan ada apa di cabang Walborga, Corp.ai sama M-Corp.ai sekarang. Walborganya sih biasanya standar, VLAN 1 semua. Ya. Karena Walborganya ini seenaknya, ya. Seenaknya pasti pada saat itu. Corp.ai. Iya, Corp.ai. Si arsitek nggak nentuin nomor yang exact gitu. Wah, saya nggak tahu dulunya itu. M-Corp yang ditentuin sekarang ya. Yang sekarang akhirnya di standarin hanya M-Corp. Gitu. Ada 45, ada 2, ada 3, oh macam-macam deh. Ada ya seenaknya dewe aja ya. VLAN berapa? Misalkan kita samain deh VLAN 45 ya. VLAN 45 description bukan description, name for AI misalkan. Oke. Sekarang kita solve VLAN kembali. Jadi perintahnya sangat mudah ya. VLAN spasi apa? Langsung jadi itu VLAN. Nah, sekarang kita lihat di table VLAN ini. Di VLAN table sudah ada VLAN 45 yaitu merupakan Corp.ai, tapi anggotanya belum ada. Nah, makanya kita harus daftarkan anggotanya. Configure terminal misalkan kita mau port bus Ethernet 0/12, maksudnya port 12 itu sudah masuk ke VLAN M-Corp.ai. Gimana caranya? Switch port mode akses, switch port akses VLAN 45. Maksudnya apa tuh? Bahwa port bus Ethernet 012 sekarang sudah kita define sebagai port akses. Apa tuh switch port mode akses? Kalau kita mau konekin portnya itu ke end device, entah itu printer, entah itu router, ya, entah itu PC. Kalau kita set dia sebagai mode akses, ya, maka dia diperuntukkan untuk itu, ya, untuk PC, untuk printer, dan lain-lain. Ya. Yang penting perangkat akhir, support mode akses, kemudian akses ke VLAN. Support akses ke VLAN 45, bahwa port 12 ini sekarang masuk ke VLAN 45. Sekarang kita lihat
show VLAN. Nah, ya. Sekarang port 12 VLAN terbaik. Nah, sekarang kita sesuaikan port-portnya. Kita konfigur kembali. Port berapa lagi yang mau dijadiin KPI? Misalkan port 15. Port mode akses. Port akses VLAN 45. Sekarang kita lihat VLAN table. Nah, di VLAN table ini bahwa VLAN 45 sudah ada 2 buah port FA12 dan port FA15. Nah, sekarang tinggal kita colokin ke port yang sesuai. Ya, 4 fase Ethernet ke port berapa? 12. Nah, ini ke 15. Nah, sekarang kita testing kembali. HP ini berwarna hijau. Jika belum berwarna hijau, belum akan reply ya. Oke, sebentar lagi. Oke ya, sudah reply. Nah, lah kok nggak ada bedanya? Ada bedanya. Ini memang tidak kasat mata ya. Kita lihat sekali lagi di dalam dunia simulation. Kita filter ICMP saja, ping. Nah, kita tes di sini. Kita broadcast kembali. Sekarang auto capture ya. Reset simulationnya. Lihat. Nah, lihat. Sekarang kalau ada broadcast, cukup anggota VLAN itu aja yang menerima. Jadi ini yang udah beda VLAN udah nggak nerima lagi itu broadcastnya. Jadi performance network itu meningkat. Itu. Nah, sekarang kita maju. Sebelum kita latihan, kita maju dulu. Kalau switch-nya ada 2, kira-kira bisa saling berkomunikasi tidak? Kan gitu pertanyaannya ya. Lihat di sini. Antar switch pakai cross ya kabelnya, jangan salah. Cross. Oke. Nah, tambahkan di sini 2 buah PC buat testing.